Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Keren, semangat banget ya siang-siang udah gini. Sebelum Ibu mulai ke materi, Ibu mau satu orang memimpin doa dulu ya. Mbak Eka, Ibu, Mbak Eka. Boleh, Mbak Eka, silakan dipimpin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, sebelumnya Ibu mau presensi dulu ya. Jadi ada Mbak Eka. Hadir Ibu. Ada Mbak Eka. Wah, judulnya udah gak ada ya teman. Iya. Terus Mbak Ica ada. Ibu. Di bawahnya ada Mbak Ica. Sudah gak ada guys. Terus Mbak Vivi. Hadir Ibu. Vivi. Sama yang terakhir Mbak Sania. Hadir Bu. Sania hadir. Berarti hadir semua ya. Iya Ibu. Oke. Materi sebelumnya kita tentang struktur dan replikasi sel, benar? Benar Ibu. Oke, selanjutnya Ibu mau anak-anak amatin dulu dua gambar yang ada di depan. Ibu mau kalian menyebutkan satu kata dari definisi gambar ini, mulai dari Mbak Eka. Rumah sakit Ibu. Oke, rumah sakit. Mbak Ica. Pemeriksaan Ibu. Pemeriksaan. Mbak Vivi. Corona Ibu. Corona. Mbak Sania. Orang lagi dicek suhunya Ibu. Nah, bagus, itu semuanya jawaban benar ya teman-teman. Jadi ini adalah kondisi di mana saat tahun 2019-2020 itu terjadi adanya virus corona di Indonesia, benar atau benar? Benar. Oke, jadi di sini Ibu mau jelasin virus ya. Oke. Jadi virus itu apa? Virus adalah organisme mikroskopis yang hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup makhluk lain, baik itu sel manusia, hewan maupun tumbuhan atau mikroorganisme lainnya seperti bakteri. Virus terdiri dari asam nukleat, DNA atau RNA yang dilindungi oleh lapisan protein. Sampai sini ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Belum Ibu. Oke, bagus. Kita lanjut. Nah, di sini ada peranan virus. Kira-kira perkiraan kalian peranan virus ada apa aja? Tidak tahu ya Ibu. Oke, belum tahu. Ibu kasih tahu. Di sini peranan virus itu ada dua. Virus yang menguntungkan dan virus yang merugikan. Di slide 1 itu gambar virus apa ya kira-kira termasuknya? Corona. Virus yang merugikan. Benar, itu virus yang merugikan. Kira-kira merugikan bagi siapa? Manusia. Oke, kita lanjut ke virus menguntungkan ya. Ternyata virus itu bukan hanya merugikan, tapi di sini ada virus menguntungkan juga. Yang pertama itu di bidang bioteknologi, bidang kesehatan dan juga ilmu riset dan ilmu pengetahuan. Kira-kira apa ya? Jadi di dalam bidang bioteknologi, virus ini digunakan sebagai pembawa gen dalam teknik rekayasa genetika, seperti transfer gen pada tanaman, hama, tahan hama ataupun penyakit. Contohnya itu dalam penggunaan virus pada tanaman transgenik. Kalian tahu tidak tanaman transgenik itu apa? Tidak Ibu. Oke, baik. Jadi tanaman transgenik itu adalah tanaman yang sudah dimodifikasi oleh gennya. Misalnya itu tanaman jagung yang udah biasanya kan warna kuning ya bijinya. Nah ini tuh tanaman itu berwarna kecoklatan seperti itu.
Terus yang kedua itu di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, virus tentunya seperti bakteriofag digunakan untuk membunuh patogen dalam terapi vak. Virus yang dilemahkan atau dimatikan ini biasanya digunakan untuk membuat vaksin, misalnya vaksin polio, terus vaksin campak, dan juga vaksin COVID-19. Teman-teman, waktu COVID-19 apakah pernah divaksinasi? Pernah, Ibu. Berapa kali divaksin? 2 kali. 3 kali, 2, Ibu. 2, ada yang 3. Berarti yang 3 umurnya udah lebih dari 17, benar? Ya. Booster tak? Yang terakhir? Iya, Ibu. Nah, terus lanjut yang ketiga adalah riset dan ilmu pengetahuan. Jadi di dalam riset dan ilmu pengetahuan ini, virus biasanya digunakan dalam penelitian untuk memahami struktur gen ataupun replikasi selnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Oke, baik. Kita lanjut ke peranan virus merugikan. Oke, dari sini penyebab peranan virus pada manusia itu menyebabkan penyakit ada 4. Yang pertama itu HIV, biasanya menyerang pada sistem imunitas manusia. Terus yang kedua adanya influenza, itu kan biasanya gejalanya itu dari flu, dari batuk. Terus yang ketiga ada COVID-19 yang waktu itu pernah terjadi di Indonesia. Di sini waktu COVID-19 ada yang pernah merasakan sakit ya? Saya pernah sakit? Saya. Oke, kebanyakan pernah ya. Kira-kira gejala yang kalian alami pada saat terserang COVID-19 apa, Mbak Vivi? Demam, Ibu. Demam, Mbak Ica? Flu, Mbak Eka? Batuk, pilek. Oke, jadi semua itu adalah gejala dari COVID-19. Kemudian yang keempat adalah penyakit hepatitis. Biasanya penyakit hepatitis ini terjadi di organ hati. Hati di sini atau di sini? Di sini. Tapi sakit hati di sini ya. Iya, Ibu. Oke, lanjut pada penyakit di hewan. Di hewan ini ada 2, yaitu rabies yang menyerang sistem saraf pada mamalia. Biasanya rabies itu dari gigitan apa? Anjing. Benar, anjing. Kira-kira kalau orang yang terkena penyakit rabies biasanya takut apa sih? Takut air, Ibu. Benar, takut air. Terus yang kedua adalah virus flu burung. Itu berdasarkan dampaknya dari unggas. Bisa jadi burung, mungkin bisa lebih baik tuh lebih tepatnya pada unggas yang beresiko menular juga pada manusia. Terus yang ketiga adalah penyakit virus pada tumbuhan. Contohnya itu ada 2. Yang pertama virus mozaik tembakau, yaitu menyebabkan bercak-bercak pada daun baik di atas maupun di bawah daunnya. Nah, terus yang kedua adalah virus kuning kacang yang menghambat pertumbuhan kacang. Kita lanjut ke gambarnya dulu. Nah, di sini gambar yang paling atas sebelah kanan atau sebelah kiri dari kalian itu merupakan penyakit pada manusia yang disebabkan oleh penyakit hepatitis. Nah, terus yang di sini benar kan tadi kalian sudah katakan bahwa penyakit rabies itu disebabkan oleh gigitan anjing yang menyebar kepada manusia. Terus yang ketiga itu adalah gambar dari virus mozaik tembakau. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum, Ibu. Sudah paham? Sudah, Ibu. Oke, slide selanjutnya Ibu mau ngasih surprise buat kalian. Tapi sebelumnya Ibu mau membagi kelompok dulu ya. Tadi di sini sebenarnya Ibu udah tulis Mbak Eka, Mbak Ica, Mbak Vivi, dan Mbak Sania. Ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok. Mbak Eka bersama Mbak Vivi, Mbak Ica sama Mbak Sania. Boleh silakan untuk dekat-dekatan sama temannya. Baik, Ibu.
tugasnya ini adalah dua kelompok. Mbak Eka sama Mbak Vivi kelompok 1 dan Mbak Sania dan Mbak Ica itu menjadi kelompok 2. Kalian boleh cari informasi sebanyak mungkin tentang kelompok 1 contoh manfaat virus di bidang bioteknologi, kelompok 2 tentang contoh dampak negatif dari virus di bidang ekonomi. Nanti setelah kalian mencari informasi dan diskusi dengan teman-teman kalian, kalian boleh presentasi di depan. Boleh berdua, yang satunya boleh salah satu ataupun berdua-dua yang maju. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum, Ibu. Siap untuk dimulai mengerjakan? Siap, Ibu. 15 menit cukup? Cukup. Oke, silakan mulai dikerjakan ya. Gimana Mbak Sania dari menjawab? Apakah sudah selesai semuanya? Sudah ya, Ibu. Oke. Mau presentasi dari kelompok 1 atau kelompok 2? Dua, Ibu. Satu. Bulan ini bulan keberapa sih? Satu. Oke, kelompok 1 boleh maju untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi. Nama saya Eka. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami. Soalnya tadi mencari contoh manfaat virus di bidang bioteknologi. Yang pertama ada terapi genetik yang merupakan virus yang dimodifikasi secara genetik dapat digunakan untuk menggantikan atau memperbaiki gen yang rusak atau hilang pada pasien. Yang kedua ada membuat antitoksin. Antitoksin terbentuk melalui penggabungan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. Yang selanjutnya ada bahan pembuatan insulin. Virus penyebab kanker dicampurkan dengan gen-gen penghasil insulin ke bakteri sehingga bakteri tersebut dapat berkembang biak dan memproduksi insulin. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1, bagus banget hasil diskusinya. Sekarang kita dengarkan dari kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sania. Nama saya Ica. Kami di sini mau mempresentasikan hasil dari jawaban kami. Yang kedua, dampak di bidang teknologi. Yang pertama itu ekonomi. Mohon maaf salah baca. Yang pertama itu penurunan aktivitas ekonomi pandemi seperti COVID-19 itu menyebabkan pembatasan sosial yang menghentikan aktivitas bisnis seperti pariwisata, perdagangan, dan sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi besar-besaran. Yang kedua itu ada pengangguran. Banyak perusahaan tutup atau merugi selama pandemi yang menyebabkan PHK massal di berbagai sektor, terutama di bidang perhotelan, pariwisata, dan manufaktur. Lalu yang ketiga ada ketimpangan sosial. Wabah virus ini seringkali memperburuk ketimbangan ekonomi karena kelompok masyarakat miskin lebih terdampak akibat akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dan dukungan ekonomi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, bagus banget ya. Dari kedua teman-teman kelompok 2 dan kelompok 1 itu benar banget jawabannya.
bidang kesehatan, riset dan ilmu pengetahuan. Lalu kalau yang peranan virus yang merugikan itu dia merugikan bagi manusia, bagi hewan dan juga bagi tumbuhan. Oke, selain itu ada satu bidang lagi yaitu bidang Iya Bu, bidang ekonomi. benar. Jadi kan peranan virus itu bukan hanya menyebabkan pada diri kan, ada ekonomi atau sosial lingkungan kita tempat tinggal. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkannya itu. Kayak sampai sini udah ada yang ditanyain atau belum? Belum, Ibu. Ya sepertinya pembahasan materi hari ini cukup benar-benar paham ya anak-anak. Iya, Ibu. Oke, karena waktunya sudah selesai, boleh memimpin doa Mbak Eka? Baik Ibu, baik teman-teman, kita akhiri dengan baca doa bersama-sama. Berdoa selesai. Amin. Oke, oh iya, untuk materi selanjutnya kita lanjut ke pembahasan ekosistem ya. Jangan lupa dibaca dulu. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.